Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisna Lapea, biasa dipanggil Ibu Lisna. Saya lahir pada 18 Juni tahun 1998. Sekarang saya tinggal di Kota Palangkaraya, tepatnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saya berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 mengenai teks deskripsi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tetap berlangganan di video pembelajaran berikutnya. Teks deskripsi, sebenarnya untuk membedakan teks deskripsi ini sangat mudah dan gampang sekali, asalkan kita memahami pengertian dan ciri-cirinya. Sebelum kita mendalami apa itu teks deskripsi, kita harus tahu dulu apa sih itu deskripsi. Deskripsi berasal dari bahasa Inggris to describe, yang artinya melukiskan atau menggambarkan. Yang dilukiskan adalah objek atau peristiwa. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau peristiwa berdasarkan hasil pengamatan, penglihatan, pendengaran, dan perasaan dari si penulis. Contohnya seperti ini. Sekolahku. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, dan C. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah, sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Seperti ini juga. Wah, indah sekali ya. Bagaimana? Bagus kan? Kita bisa lihat secara langsung. Misalnya, objek yang kita teliti itu adalah pantai. Nah, jadi kita lukiskan pantai itu seperti apa? Berikutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks yang lainnya. Antara lain, yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Seperti benda, orang, atau tempat. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Indera yang bisa kita gunakan adalah indera pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Berikutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi terbagi menjadi 2. Yang pertama, deskripsi eksplanatory. Deskripsi eksplanatory lebih menekankan kepada objek yang diteliti, berdasarkan dengan fakta. Contoh objek yang diteliti, misalnya tempat, orang, benda, suasana, peristiwa, dan keadaan. Contohnya, ruang kelas 7A. Ruangan kelas 7A terletak di lantai 1. Ruang kelasku itu bersebelahan dengan laboratorium. Ketika masuk ruang kelas 7A, kita akan melihat kursi-kursi dan meja-meja yang berjajar rapi. Dari contoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa teks tersebut lebih fokus membahas objek yang diteliti, yaitu tempat, ruang kelas 7A. Yang kedua, deskripsi sugesti.
Teks ini ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Contoh kesan yang muncul terlihat dari ekspresi wajah orang itu, gerak-geriknya, dan gaya bicaranya. Contohnya sebagai berikut. Guru yang disiplin. Pak Hamdan, guru yang tegas dan disiplin di SMP Tunas Harapan. Pak Hamdan adalah guru yang ditakuti siswa-siswanya. Beliau mengajari siswa-siswanya untuk disiplin dalam belajar. Pak Hamdan memiliki postur tubuh yang kecil. Walaupun kecil, beliau sangat berwibawa. Ketika marah, beliau akan membuat seolah-olah orang di sekelilingnya menjadi lebih kecil dibandingkan dirinya. Dari contoh teks tersebut, dapat kita ketahui ya, bahwa teks ini lebih fokus membahas ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara dari sosok Pak Hamdan. Nah, dari penjelasan tersebut, kita pasti sudah memahami deskripsi eksplanatory, fokus objek penelitiannya hanya pada benda, tempat, suasana, peristiwa, dan keadaan. Sedangkan deskripsi sugesti, fokus penelitiannya hanya kepada orang, yaitu ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Oh iya, jangan lupa tetap stay tune dan subscribe di bawah tombol yang warna merah. Dan jangan lupa loncengnya juga diklik ya, biar nanti kalian tetap update video pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.